Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Buat teman-teman yang ngefans sama laptop compact tapi powerful nih, ada yang baru mampir ke studio kami. Ini Acer Swift 14. Nih ya, lihat desainnya. Mau dibuka atau ditutup, ini sama-sama cakep banget. Kita lihat dual tone colornya, hijau dan emasnya itu mewah banget. Nama warnanya itu mint green dengan finishing double anodized in luxury gold buat bagian sampingnya. Dan serius, warna hijaunya ini match banget sama warna goldnya, perfecto. Kalau kita pegang juga kerasa banget ya mewahnya. Materialnya ini aerospace aluminium, tapi enaknya feelnya ini nggak licin. Untuk cutting di sudutnya teges banget, salah satu faktor yang bikin laptop ini punya kesan mewah. Tapi agak sedikit tajam gitu ya kalau kena tangan. Nah, pas dibuka hinge-nya itu berat ya, kerasa solid. Terus ada sedikit bodi tambahan, fungsinya buat ngangkat bagian belakang bodi laptopnya atau biasa kita sebut desainnya ergolift. Sayangnya layarnya nggak bisa direbahin sampai 180 derajat, tapi it's okay. Gue juga jarang sih pakai laptop sampai 180 derajat kayak gitu ya layarnya. Nah, gue tes buat mobilitas dulu. Pas dilipat laptop ini tebelnya cuma 14,95 mm, yang pasti nggak akan makan banyak tempat di tas. Chargernya juga kecil, pakai Type-C yang artinya bisa dicas sama chargeran GAN 65 atau 100 watt. Apalagi berat laptopnya ini sendiri cuma 1,2 kg aja. Buat mobilitasnya udah oke banget. Gimana dengan performanya? Well, Acer Swift 14 terbaru ini pakai Intel i7 generasi terbaru juga 13700H, built-in Intel Iris Xe grafik yang udah Intel Evo certified, RAM-nya 16GB LPDDR5 dual channel, SSD 1TB PCI Express NVMe dengan tambahan 1 slot kosong untuk upgrade. Ada killer Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya 5.1. By the way, setiap pembelian laptop ini udah include Windows 11 Home sama Microsoft Office Home and Student 2021. Nah, untuk menguji kemampuannya, gue coba benchmark pakai dua aplikasi. Yang pertama, Geekbench 6. Bisa dapetin skor 2457 untuk single core dan 12603 multicore. Terus Cinebench R23 bisa dapetin 1798 single core dan 10892 multicore. Gue juga cobain buat edit foto di Adobe Photoshop terbaru, dilibas dengan baik dari awal sampai akhir. So pasti buat dipakai kerja, laptop ini bakal reliable banget, apalagi dia punya twin air cooling yang ada di bagian atas keyboard. Jadi pas dipakai full load sekalipun dia tetap adem. Nah, karena kan ini laptop buat kerja atau bisnis ya. Gimana experience pas pakainya? Sumpah ya, buat gua yang kerjanya itu biasa bikin skrip sambil multitasking, browsing sih, ini enak banget. Performa multitaskingnya gesit, terus keyboardnya juga ini feelnya enak banget ya. Tombolnya mantep pas ditekan, terus dia punya dua level backlit. Buat diajak nongki di coffee shop gitu juga enak, nggak usah pakai mouse, itu udah nyaman. Touchpadnya cukup enak, responsif. Ukurannya nggak besar nggak kecil ya, di tengah-tengah lah. Dan karena laptop ini Intel Evo certified, performanya nggak akan berkurang walaupun kita nggak colok casan. Terus untuk webcamnya ini juga juara, resolusinya QHD, jernih banget, nggak cuma gambar. Untuk mic-nya juga dia pakai AI noise cancelling. Jadi buat meeting online ini akan berguna banget. Kalau nggak percaya nih, gua kasih contohnya. Halo teman-teman, aku sekarang lagi mau cobain webcam dari laptop Acer yang terbaru, Acer Swift 14. Jadi kurang lebih beginilah hasil suara dan videonya. Menurut aku ini untuk ukuran laptop bagus banget. Jadi segitu dulu, dadah! Dan untuk mobilitas tinggi, Acer juga kasih baterai yang gede 56 watt hour dengan settingan best performance. Gua tes laptop ini bisa kasih SOT sekitar 5-6 jam. Ini dengan keadaan gua pakai ngetik script sambil browsing dan dengerin lagu di iTunes. Nah, buat dipakai kerja, dia kan overall bisa kasih kenikmatan yang hakiki. Tapi gimana kalau dipakai buat entertainment? Nah, ini gue bahas dari bagian layarnya dulu. Panelnya IPS touchscreen 14 inch 2,5K, 100% sRGB, refresh rate 60Hz dengan coating antimikrobial Corning Gorilla Glass yang scratch resistance dan hygiene. Jadi intinya kuat dan juga higienis. Oh ya, karena rasionya 16:10, jadi ini berasa lebih lega dilihatnya, apalagi bezelnya ini tipis. Untuk estetika sih harus diacungin jempol ya, kelihatan banget presisi. Bezel bawah dan atasnya tebelnya itu sama, jadi enak dilihatnya. Lanjut gue bahas touch screen-nya. Ini responsive dan akurat banget, gue hampir nggak pernah miss touch. Sayangnya
Mungkin lapisannya ini agak keset aja, kurang licin. Nah, buat nonton Netflix, warna yang dihasilkan dia udah enak, tajam, vibran dengan saturasi yang pas. Tapi gue tahu nih pikiran kalian pasti nanya ya, gimana kalau dibandingin sama layar OLED. Nah, menurut gua layar IPS di Acer Swift 14 ini udah cukup banget. Kepuasannya mirip-mirip mendekati kayak nonton di layar OLED. Bedanya di scene-scene yang gelap baru akan kelihatan kalau warna hitam di OLED itu lebih pekat, tapi selebihnya mirip-mirip. Yang disayangkan layarnya ini belum support playback HDR baik di YouTube ataupun di Netflix. Nah, terus buat speaker dia ada dua, support DTS di bagian samping kiri dan kanannya letaknya ya. Buat dengerin lagu ya bassnya ada, suara vokalnya cukup baik, sayang clarity-nya agak kurang. Buat nonton Netflix volumenya cukup besar dan bisa kasih efek surround yang baik. Nah, buat Windows Hello dia ada fingerprint reader yang jadi satu sama tombol power. Buat fingerprintnya sih responsif, cepat dan akurat. Jadi baru naruh jari bentar aja udah langsung ke unlock laptopnya. Next, I/O port. Di sebelah kiri ada dua Type-C Thunderbolt 4.0 sekaligus combo port charger di laptop ini. Terus ada HDMI 2.0 dan USB-A 3.2. Kalau di kanan ada USB-A 3.2 dan jack audio 3,5 mm. Dan Acer nih juga nggak main-main soal garansi. Kita dikasih 3 tahun buat service dan 2 tahun buat spare part. Dan dikasih lagi 1 tahun Acer Priority Care, dimana kita akan dapat 1 tahun Priority Service dan Accidental Damage Protection, atau gampangnya itu dikasih 1 tahun free asuransi. Jadi kesimpulannya buat laptop ini, untuk sebuah laptop bisnis, Acer Swift 14 ini benar-benar kasih experience yang enak banget buat dipakai kerja, powerful, buat multitaskingnya juara, keyboardnya empuk, webcamnya jernih, desainnya mewah, tipis dan ringan, jadi nggak ngerepotin buat dibawa-bawa, dan juga jangan lupa ini baterainya awet. So buat teman-teman yang lagi nyari laptop bisnis buat diajak kerja kemana-mana, bolehlah lirik laptop ini, karena secara pribadi menurut gue ini bisa kasih experience yang enak banget buat daily use, apalagi garansinya ini kan panjang ya, dan dikasih asuransi juga. Ini bakal ngasih rasa aman buat kita yang beli laptop ini. Good job Acer.